Bapak Ibu, terutama Bapak dari Kadis PMD, ada Pak Kabar Hukum, Pak Kabar Pemerintahan, dari BKD, Inspektorat, kemudian dari teman-teman semuanya ini tergabung dalam tim penyelesaian Kades Sedangharjo. Oke, teman-teman semuanya, jurnalis yang kami hormati dan saya banggakan, akan kami sampaikan press release. Artinya ini setelah pasca SK pemberhentian dengan hormat Kades Sedangharjo. Oke, ini saya bacakan saja biar tidak siambang siur nanti berita di lapangan. Oke. Press release penyelesaian pengaduan atas nama Kepala Desa Sedangharjo. Dasar penyelesaian yang pertama, surat BPD Sedangharjo nomor 005/05 BPD 2024 tanggal 13 Mei 2024 yang diterima oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora tanggal 14 Mei 2024 perihal hasil musyawarah luar biasa Desa Sedangharjo. Kemudian yang kedua, audiensi di DPRD Kabupaten Blora terkait permasalahan pada pemerintahan Desa Sedangharjo Kecamatan Blora tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana surat Ketua DPRD Kabupaten Blora nomor 005/0550 perihal audiensi tanggal 20 Mei 2024. Kemudian langkah-langkah tim ya ini dari pemerintah Kabupaten Blora. Yang pertama adalah membentuk tim penyelesaian kasus disiplin aparatur pemerintah desa di Kabupaten Blora dengan keputusan Bupati nomor 400.10.2/239/2024 tentang pembentukan tim penyelesaian kasus disiplin aparatur pemerintah desa di Kabupaten Blora tahun 2024. Kemudian tim penyelesaian kasus disiplin aparatur pemerintah desa mengumpulkan informasi, meminta keterangan, dan menginventarisir bukti-bukti dan membuat rekomendasi hasil pemeriksaan. Dugaan pasal-pasal yang dilanggar oleh Kades Sedangharjo. Yang pertama, pasal 3 ayat 1 PP nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Pertama tadi ya. Yang kedua, pasal 4 PP nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Ayat 1, pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. 2. Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian yang ketiga, pasal 14 PP nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Berdasarkan hasil-hasil tersebut di atas, perlu mendapatkan pembuktian dan klarifikasi adalah yang pertama, apakah saudara Wiwi Suhendro dan atau saudari Diana Susanti melakukan perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang? Pertama. Yang kedua, apakah saudara Wiwi Suhendro dalam beristri lebih dari seorang sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang? Yang ketiga, apakah saudari Diana Susanti menjadi istri kedua dari saudara Wiwi Suhendro? Yang keempat, apakah saudara Wiwi Suhendro hidup bersama dengan saudari Diana Susanti tanpa ikatan perkawinan yang sah? Kemudian dari hasil tim pemeriksaan tim dari kabupaten, yang pertama,
tentang hukum yang berlaku dulu ini ya, kami sampaikan. Pasal 1 huruf A PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin berkawin dan perceraian bagi pegawai negeri sipil menyatakan bahwa dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah ayat A. Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. B. Yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil yaitu 1. Pegawai bulanan di samping pensiun. Kedua, pegawai bank milik negara. Ketiga, pegawai badan usaha milik negara, pegawai bank milik negara, pegawai badan usaha milik daerah. Nah ini yang 6, kepala desa, perangkat desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa. Bahwa Saudara Wiwi Suhendro adalah kepala desa Sendangharjo dan Saudari Diana Susanti adalah kepala dusun Medang desa Sendangharjo, maka terhadap yang bersangkutan termasuk dalam kualifikasi pasal 1 huruf A PP nomor 10 tahun 1983. Selanjutnya, bahwa dikarenakan Saudara Wiwi Suhendro dan Saudari Diana Susanti terkualifikasi sebagai pegawai negeri sipil dalam kurung dipersamakan, maka mereka berdua tunduk pada sanksi-sanksi yang diatur pada PP nomor 10 tahun 1983 junto PP nomor 45 tahun 1990. Hal mana dijelaskan pula pada pasal 17 ayat 2 PP nomor 45 tahun 1990 yang menegaskan bahwa hukuman disiplin berdasarkan PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS terhadap pelanggaran PP nomor 10 tahun 1983 dan PP ini berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai PNS, menentukan ketentuan pasal 1 huruf A angka 2 PP nomor 10 tahun 1983. Perlu ditegaskan bahwa saat ini PP nomor 30 tahun 1980 sudah tidak berlaku karena telah muncul PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, sehingga PP nomor 94 tahun 2021 diperlakukan bagi kepala desa dan perangkat desa. Fakta-fakta yang ditemukan. A. Pada tanggal 26 Februari tahun 2022 maaf 2002 atau setidaknya tahun 2002 ini ya, Saudara Wiwi Suhendro menikah dengan Saudari Supri Hardi. Pada tanggal 22 Juli 2022 Saudara Wiwi Suhendro mengakui membuat pernyataan yang disaksikan oleh beberapa orang saksi yang pada pokoknya tidak akan mengganggu istri dari Saudara Haryanto, yaitu Saudari Diana Susanti, kepala dusun Medang. Dan apabila mengulang perbuatan yang sama atau yang lainnya yang bisa mengganggu rumah tangga Saudara Haryanto, maka sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku. C. Pada tanggal 27 Desember 2023, Saudara Diana Susanti telah resmi bercerai dengan Saudara Haryanto. Dibuktikan dengan terbitnya akta cerai tanggal 27 Desember 2023 dengan nomor 1772/AC/2023 PA. Bla. Sedangkan terkait izin perceraian dari atasan langsungnya belum terkonfirmasi buktinya. Pada tanggal 23 Februari 2024 ini, Saudara Wiwi Suhendro dan Saudari Diana Susanti melakukan akad nikah pukul 09.00 WIB di rumah XXX. Kenapa XXX? Karena ini kami menghormati dari identitas saksi, yang terletak di desa XXX juga, Kecamatan Blora.
dengan penghulu XX juga. Dikarenakan ayah saudari Diana Susanti telah meninggal dan wali yang sah adalah kakak saudari Diana Susanti yang bernama saudara XX. Kebetulan juga berhalangan hadir, maka melakukan pasrah nikah ke penghulu XX untuk mewakili sebagai wali nikah dengan saksi-saksi yaitu XXX dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Lanjut. Pernikahan antara saudara Wiwi Suhendro dengan saudari Diana Susanti tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan saat ini garing ini 1 Juli 2024 belum didaftarkan di KUA setempat sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada tanggal 30 Mei 2024 Saudara Wiwi Suhendro telah resmi bercerai dengan saudari Suprihati. Dibuktikan dengan terbitnya akta cerai tanggal 30 Mei 2024 dengan nomor 0553 /AC/2024 PA bla. Sedangkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang ditetapkan dengan keputusan Bupati Blora nomor 800.111/11/Kepek/2024 tentang pemberian izin perceraian pada tanggal 5 April 2024. Selanjutnya, nomor 3 adalah dugaan pelanggaran yang terbukti maupun tidak terbukti. Dugaan atas pelanggaran pasal 3 ayat 1 PP nomor 1983 junto PP nomor 45 tahun 1990 tidak terbukti dilanggar. Dugaan atas pelanggaran pasal 4 ayat 1 PP nomor 1983 junto PP nomor 45 tahun 1990 terbukti dilanggar oleh saudara Wiwi Suhendro. C. Dugaan atas pelanggaran pasal 4 ayat 2 PP nomor 1983 junto PP nomor 45 tahun 1990 terbukti dilanggar oleh saudari Diana Susanti. Kemudian D. Dugaan atas pelanggaran pasal 14 PP nomor 45 tahun 1990 tidak terbukti dilanggar. Kemudian selanjutnya adalah sanksi atas pelanggaran. Pasal 15 ayat 1 PP nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil menyatakan bahwa pegawai negeri sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban dari ketentuan pasal 2 ayat 1 ayat 2 pasal 3 ayat 1 pasal 4 ayat 1 Pasal 14 tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadinya perceraian dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, ketiga, keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian tindak lanjut atas penjatuhan sanksi bahwa saudara Wiwi Suhendro telah dijatuhi hukuman disiplin berat dan telah diterima surat keputusannya oleh yang bersangkutan pada tanggal 19 Juli 2024. Maka mulai berlakunya hukuman disiplin sesuai ketentuan pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 PP nomor 94 tahun 2021 adalah yang pertama, keputusan hukuman disiplin berlaku hari ke-15 sejak diterima. Yang kedua, keputusan hukuman disiplin yang diajukan upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya. B. Kepada saudara Wiwi Suhendro memiliki hak
untuk menempuh upaya administratif sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat tanggal 2 Agustus 2024. Selama upaya administratif masih ditempuh, maka Saudara Wiwik Suhendro memiliki hak, kewajiban dan wewenang sebagai Kepala Desa Sendangharjo. Jadi masih mempunyai hak selama itu. Demikian yang perlu kami sampaikan press release pada sore hari ini tentang Kades Sendangharjo. Selanjutnya sekian dan terima kasih.